Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Bongka. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin merawat ataupun menyayat teman-temannya beberapa bahan bonsai kelapa yang dari tunas ini saya dapatkan teman-teman. Dan ini sepertinya baru pertama kali saya buatkan konten teman-temannya. Ini saya dapatkan kurang lebih 4 bulan yang lalu teman-temannya. Saat dia masih baru akan keluar daun pertama teman-teman ya, saya dapatkan di alam hasil ngebolang juga teman-teman. Namun ini sabut baru saya buka, saya kopek-kopek seperti ini teman-teman, baru sekitar 3 minggu yang lalu teman-teman ya. Dan ini tanpa media air, hanya saya rendam saat baru mendapatkan teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini masih saya rendam teman-teman ya, ini kurang lebih sama umurnya teman-teman, namun ini saya sedikit maaf teman-teman ya, sedikit saya kerdilkan teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjutkan teman-teman, kita rawat dulu satu yang ini teman-teman ya. Ini kelapa oren teman-teman ya, gading oren. Dan ini terakhir saya sayat sekitar 5 hari yang lalu teman-teman ya. Ini 5 hari yang lalu baru saya sayat ekstrim teman-teman ya. Saya cabut seluruh pelapis pelepah ini sampai ke tapaknya teman-teman ya. Dan ini sedikit teman-teman menyisakan noda-noda teman-teman ya. Ini bukan karena tertusuk ataupun tersayat teman-teman ya. Ini saat dia putih dimakan oleh hama kutu hitam teman-teman ya. Dan namun di bagian pelepah dalamnya ada sedikit nih teman-teman ya. Ini ada sedikit. Ini menghitam di bagian dalam-dalam ini teman-teman, sudah pasti bukan karena tersayat teman-teman ya. Ini logikanya tak mungkin pisau masuk ke dalam pangkal pelepah bagian dalam teman-teman ya. Ini jika kita menemukan bagian dalam pelepah ini menghitam seperti ini teman-teman, itulah pekerjaan si kutu hitam teman-teman ya. Kutu hitam tersebut teman-teman, dia jika sudah dewasa teman-teman, dia akan terbang teman-teman ya. Saya beberapa kali mendapatkan kutu hitam yang sudah tua teman-teman, yang sudah dewasa, itu dia terbang teman-teman ya, dia menjadi serangga teman-teman ya. Makanya sedikit sulit menemukan kutu hitam tersebut teman-teman ya, jika dia sudah dewasa teman-teman ya, dia meninggalkan bahan bonsai kelapa kita saat dia sudah bisa terbang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sedikit penyayatannya teman-teman. Dan ini kita kontrol teman-teman ya, sayat pelapisnya teman-teman. Ini sebenarnya masih sedikit pendek teman-teman ya. Ini masih sedikit pendek, namun ini daun terbarunya karena dia sedikit subur teman-teman ya. Sepertinya subur teman-teman ya, bisa kita bilang subur. Nah, ini meskipun dia masih pendek teman-teman, lihat pelepah masih pendek, dan alhamdulillah ini sudah sepertinya sudah akan menunjukkan teman-teman ya, menunjukkan tanda-tanda gejala pecah daun teman-teman ya. Hanya di daun 1 2 3 4 5 6 teman-teman ya. Ini daun ke-6, 1 2 3 4 5 6 ya teman, ini daun ke-6, ini daun ke-7-nya teman-teman ya. Dan ini daun ke-8 teman-teman ya. Kita ulang teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7. Ini daun ke-7 teman-teman ya, maaf, ini daun baru, daun ke-7, berarti ini pecah belajar akan menunjukkan gejala pecah daun, tanda-tanda di daun ke-6 teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah wajib kita sayat teman-teman ya, karena ini pucuk daun ke-7 ini sudah sama tinggi teman-teman ya dengan pelepah, dengan lengkungan daun yang lainnya. Ini artinya sudah bisa kita sedikit lakukan penyayatan. Namun berhubung ini pelepah yang nomor 6-nya teman-teman masih sedikit pendek, untuk itu kita abaikan saja teman-teman ya. Nanti dia insya Allah akan masih bisa bertumbuh sedikit dengan kita masih menyisakan pelapis di sini sedikit teman-teman ya. Kita sayat teman-teman ya, kita berikan urutan terlebih dahulu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini fungsinya teman-teman bukan untuk melengkungkan si pelepah teman-teman ya. Jika pelepah ini sudah kita sayat teman-teman, dia akan melengkung sendiri teman-teman ya. Oke teman, sudah kita urut, lalu kita berikan goresan teman-teman ya, kita sayat. Kita ambil lagi di sebelahnya teman-teman ya, tak bosan-bosan teman-teman ya. Kita jika kita membuat bonsai kelapa ini memang selalu kita mesti menyayat teman-teman ya. Jika kita tak menyayat teman-teman, hanya kita rawat dengan menyuburkannya dengan cara menyiram, memupuk ataupun menghiasinya teman-teman. Ini tunas kelapa ini tak akan menjadi bonsai teman-teman ya.
dia akan menjadi pohon kelapa kembali teman-teman ya. Karena dia kita tanam di pot yang terbatas teman-teman, otomatis memang pertumbuhannya sedikit melambat teman-teman ya jika kita bandingkan dengan pohon kelapa yang kita tanam di alam teman-teman ya, karena dia mendapatkan nutrisi sebagaimana mestinya di alam teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, sayat ini adalah hal yang paling wajib teman-teman ya untuk membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman. Sangat mudah teman-teman ya. Ini sebenarnya sangatlah mudah jika kita ingin mencabutnya hingga ke tapak teman-teman ya. Kita tinggal merobeknya saja. Namun inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim itu bukan sayat yang brutal teman-teman ya. Sayat ekstrim ini adalah intinya mengontrol pertumbuhan daun teman-teman ya, pertumbuhan pelepah. Kita lanjutkan teman-teman. Masih ada sedikit lagi teman-teman ya. Kita hati-hati teman-teman. Dia sebenarnya gampang, namun karena kita mesti hati-hati untuk menjaga agar pisau kita tak melukai bagian dalam teman-teman ya. Kita lihat teman-teman seperti apa kita mau menyayatnya. Dengan pengontrolan teman-teman ya. Sepertinya cukup segini teman-teman. Kita tinggalkan sedikit teman-teman ya. Kita bersihkan, kita tinggalkan sedikit agar pelepah ini masih bisa sedikit tumbuh kembali teman-teman ya, karena teman-teman bisa lihat ini pelepah yang muda ini masih sedikit pendek teman-teman ya, sementara ini daun sudah mulai terlihat belahannya teman-teman sudah sangat panjang. Untuk itu ini mesti kita sedikit sayat juga teman-teman. Ini tak perlu disayat maksudnya teman-teman, maksudnya kita sedikit buang pelapis bagian atas ini agar dia lebih cepat mekar teman-teman ya. Kita urut hati-hati teman-teman. Nampak teman-teman ya, ini langsung terbelah di bagian pelapisnya teman-teman. Kita tinggal mencabut dan merobeknya sedikit teman-teman ya. Disinilah kita penuh perhitungan teman-teman. Kita tarik lagi sedikit teman-teman. Cukup teman-teman ya. Kita bersihkan, dan ini akan sedikit lebih cepat mekarnya teman-teman, untuk menjaga yang muda ini, pucuk yang muda ini tak terlalu meninggi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sedikit kita rapikan teman-teman. Ini sepertinya bisa kita sayat sedikit lagi teman-teman. Oke teman-teman, sudah rapi teman-teman ya. Dan ini sudah pasti teman-teman ya, terlihat ini pelepah kuncup tak jadinya dua ini masih segar teman-teman. Yang ini yang ketiga teman-teman, ini sudah lumayan mengering, namun kita biarkan saja teman-teman. Ini berfungsi untuk menjaga kesuburan akar teman-teman ya, serta pertumbuhan batang ini teman-teman ya, agar lebih cepat membesar teman-teman ya. Nanti akan saya bandingkan. Inilah fungsinya pelepah kuncup tak jadi, dan pelepah pertama, kedua, ketiga ini tidak kita potong, tidak kita rusak, apalagi kita robek-robek teman-teman ya. Inilah manfaatnya teman-teman ya, tanpa sayat mawar teman-teman ya. Kita bandingkan teman-teman. Ini meskipun tanpa sayat mawar teman-teman, ini juga saya kurang lebih sama umurnya. Meskipun tanpa sayat mawar, ini masih ada kuncup pelepah tak jadinya satu tinggal teman-teman ya. Yang duanya sudah terlalu mengering, saya potong. Ini bonggol terlihat teman-teman ya, ini bonggol mengecil, lebih kecil teman-teman ya, padahal ini satu batang, satu indukan yang sama teman-teman ya. Namun ini sedikit saya kerdilkan, maaf saya kecilkan teman-teman ya. Ini belum pantas kita bilang kerdil teman-teman. Ini masih kecil teman-teman ya, ini belum pantas dibilang kerdil. Namun untuk menjaga agar pelepah ini tetap pendek teman-teman ya, ini lebih panjang pelepah kuncup tak jadinya ketimbang pelepah yang daun yang berdaun teman-teman ya, karena kita mengontrol dengan sayat ekstrim. Oke teman-teman, kita lanjutkan penyayatan ini teman-teman. Jika ini tak disayat teman-teman, ini akan segera meninggi pelepah muda ini teman-teman ya. Sedikit kita berikan goresan di sini kembali teman-teman ya. Ini sedikit hati-hati teman-teman, karena pelepah ini sudah pendek teman-teman ya. Oke teman, sepertinya kita gunakan tang saja teman-teman ya, karena ini
sedikit pendek sisanya teman, kita cabut pakai tang teman-teman ya. Oke teman, ini untuk kita menjaga pelepah ini agar tetap pendek teman-teman ya, dan daunnya tetap kecil. Namun ini tak bisa kita bilang kerdil teman-teman ya, karena dia masih normal teman-teman ya, kecil ya. Oke teman-teman, berhubung durasi saya lanjutkan perawatan satu lagi ini teman-teman ya. Ini masih ada. Berhubung durasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.